Di sebuah desa yang terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung jalan, dikelilingi oleh hutan lebat dan rerumputan yang tinggi. Penduduk desa sering berbicara tentang rumah itu dengan bisik-bisik ketakutan. Konon, ada sesuatu yang menghuni rumah itu, sesuatu yang tidak manusiawi. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif yang baru saja pindah ke desa tersebut, mendengar cerita tentang rumah itu dari tetangganya. Arif, yang penasaran dan tidak percaya tahayul, memutuskan untuk menyelidikinya. Aku akan membuktikan bahwa semua itu hanya cerita kosong, pikirnya. Dengan membawa senter, Arif berjalan menuju rumah tua itu saat bulan sudah tinggi di langit. Jalan menuju rumah itu terasa semakin menyeramkan seiring ia semakin mendekat. Angin malam yang dingin berdesir di antara pepohonan, dan suara burung hantu menambah suasana mencekam. Begitu sampai di depan rumah, Arif merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundangnya masuk. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu tersebut dan melangkah masuk. Lantai kayu yang tua berderit di bawah kakinya. Di dalam, rumah itu gelap dan berdebu. Dengan perabotan tua yang tertutup kain putih, Arif menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Semakin dalam ia masuk ke rumah itu, semakin kuat perasaan bahwa ia tidak sendirian. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dengan jantung berdebar kencang, ia memutuskan untuk naik ke atas. Di lantai atas, Arif menemukan sebuah kamar dengan pintu yang tertutup rapat. Ia mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci. Saat ia berbalik untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membukanya, ia mendengar suara bisikan lembut memanggil namanya, "Arif, Arif." Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, Arif menoleh ke arah suara itu. Di ujung koridor, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah yang menyala. Arif merasa kakinya terkunci di tempat, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sosok itu mulai mendekat dengan cepat. Arif berusaha lari, tetapi sosok itu lebih cepat. Ia merasakan tangan dingin mencengkeram bahunya, dan dunia sekitarnya berubah menjadi gelap gulita. Ketika Arif terbangun, ia menemukan dirinya terbaring di lantai ruang tamu. Senter yang ia bawa tergeletak di sebelahnya. Baterainya sudah habis. Dengan susah payah, ia bangkit berdiri dan berlari keluar dari rumah itu. Sesampai di luar, ia berlari tanpa henti menuju desa. Esok harinya, Arif menceritakan pengalaman mencekamnya kepada para tetangga. Wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan ketakutan yang nyata. Para tetangga mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka mengangguk paham, sementara yang lain semakin ketakutan. Seorang ketua desa, Pak Budi, mendekati Arif dan berkata dengan suara rendah, "Rumah itu ada kisahnya, nak dulu. Rumah itu milik seorang keluarga kaya. Namun, suatu malam yang penuh badai, seluruh anggota keluarga ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Sejak saat itu, roh mereka dipercaya menghantui rumah tersebut, mencari keadilan atau mungkin balas dendam." Arif yang masih terkejut dengan pengalamannya semalam, memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu. Namun, rasa penasaran masih menggelayuti pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang memanggilnya kembali. Meski takut, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, Arif mengumpulkan informasi tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Ia menemukan sebuah artikel surat kabar tua yang mengungkapkan bahwa keluarga tersebut tewas dalam kondisi terkunci di kamar mereka sendiri, dengan luka-luka yang aneh di tubuh mereka. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan dari luar. Artikel itu juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang selamat adalah seorang anak perempuan bernama Lina, yang menghilang tanpa jejak setelah kejadian itu. Dengan informasi baru ini, Arif merasa harus kembali ke rumah itu untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia mengajak sahabatnya, Rudy, untuk menemaninya. Rudy awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju karena tidak ingin Arif menghadapi bahaya sendirian. Malam itu, mereka berdua kembali ke rumah tua di ujung jalan. Mereka membawa peralatan lebih lengkap, termasuk kamera dan alat perekam suara. Saat mereka masuk ke rumah itu lagi, suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Arif dan Rudy saling bertukar pandang.
mengetahui bahwa apapun yang ada di rumah ini, mereka harus siap menghadapinya. Mereka memutuskan untuk memulai penyelidikan di lantai atas, tempat Arif melihat sosok bayangan hitam. Ketika mereka sampai di depan kamar yang terkunci, Rudy mencoba membuka pintu dengan kunci yang mereka temukan di ruang tamu. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, dan mereka berdua masuk dengan hati-hati. Di dalam kamar itu, mereka menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di bawah lantai kayu yang longgar. Buku tersebut milik Lina, anak perempuan yang hilang itu. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, menceritakan malam terakhir keluarga mereka. Lina menulis tentang bagaimana malam itu, keluarganya diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mendengar bisikan-bisikan aneh, dan satu persatu, anggota keluarganya mulai berteriak kesakitan. Lina sempat bersembunyi di lemari pakaian dalam kamarnya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana bayangan gelap itu mencengkeram keluarganya, meninggalkan luka-luka mengerikan di tubuh mereka. Di halaman terakhir buku harian itu, Lina menulis pesan terakhirnya dengan tangan gemetar, "Jika ada yang membaca ini, tolong bebaskan kami. Roh-roh kami terperangkap di sini. Hanya dengan menemukan dan memusnahkan benda yang membawa kutukan ini, kita bisa bebas." Arif dan Rudy saling berpandangan dengan ekspresi ngeri. Mereka tahu mereka harus menemukan benda yang dimaksud. Lina, mereka mulai mencari di seluruh rumah, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, mereka tiba di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Dengan susah payah, mereka berhasil membukanya dan menemukan sebuah boneka porselen yang tampak biasa. Namun, begitu Arif menyentuh boneka itu, ia merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Mata boneka itu yang tadinya tertutup, tiba-tiba terbuka, memperlihatkan mata merah yang sama dengan sosok bayangan yang ia lihat sebelumnya. Rudy segera menyarankan untuk memusnahkan boneka itu. Mereka membawa boneka tersebut keluar rumah dan membakarnya di halaman. Api yang menyala-nyala memakan boneka itu, dan mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan, seolah-olah roh-roh yang terperangkap di dalamnya sedang terbebas. Setelah boneka itu habis terbakar, suasana di sekitar rumah itu terasa berubah. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam, dan tidak ada lagi suara bisikan aneh. Arif dan Rudy merasa lega, tetapi juga sedih mengingat nasib keluarga Lina. Keesokan harinya, mereka melaporkan penemuan mereka kepada tetua desa, Pak Budi, dan penduduk lainnya. Berterima kasih kepada Arif dan Rudy karena telah mengakhiri kutukan yang menghantui desa mereka selama bertahun-tahun. Meski begitu, mereka memutuskan untuk menghancurkan rumah tua itu, agar kenangan buruk tidak lagi menghantui desa. Saat rumah itu dihancurkan, Aris merasa sedikit damai. Meskipun pengalamannya mengerikan, ia tahu bahwa ia telah membantu membebaskan roh-roh yang terperangkap. Namun, dalam benaknya, ia tidak akan pernah melupakan malam-malam menakutkan di rumah di ujung jalan itu. Dan ketika malam tiba, Arif terkadang masih terbangun oleh mimpi-mimpi buruk tentang bayangan hitam dan bisikan-bisikan aneh. Tetapi ia tahu bahwa keberaniannya telah membawa ketenangan bagi banyak jiwa yang tersiksa. Tamat. Semoga cerita ini memberikan pengalaman yang menyeramkan dan menarik. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe-nya, dan share kemana teman-teman kalian biar supaya kita bisa mendengar cerita horor ini. Sampai jumpa.